Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita datang di hadapan Tuhan dengan berseru, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau." Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Marilah kita perhatikan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau bercermin pada ajaran Tuhan Yesus mengenai kasih, maka taulah bahwa kita belum seutuhnya dan sempurna menjalankan perintahnya. Itulah kesalahan dan dosa kita. Ampunilah kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami. Marilah kita datang pada Tuhan dengan penuh penyesalan dan pertobatan serta mohon pengampunannya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengungkapkan apa yang menjadi penyesalan dosa kami, tentang apa yang telah kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami sadar bahwa kami belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Inilah dosa dan pelanggaran kami,
dan semuanya kami akui di hadapan Tuhan, seraya dengan penuh pengharapan kami memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Jemaat kami undang berdiri. Berbahagialah dan bersukacitalah kita umat Tuhan yang mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, karena Tuhan berkenan memberikan berita anugerah-Nya. Maka terimalah berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah-Mu. Yesus segala-galanya mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti, memahami, dan tergerak hati untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Supaya nyata benar bahwa firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang dalam kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi sarana pemelihara iman dan pengharapan kami setiap saat. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini adalah saling membangun dalam ketaatan. Dan ini masih menyambung dari pergumulan kita
Di minggu kemarin, ketika kita mempergumulkan tentang bagaimana cara mempersiapkan dan cara menjalani kehidupan sehari-hari seperti yang digambarkan oleh dua kelompok gadis, yaitu gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kemarin kita menggumuli bahwa baik yang gadis bijaksana ataupun juga gadis yang bodoh yang mempersiapkan pelita dengan minyaknya, cadangannya, dan juga gadis yang bodoh yang hanya menyiapkan pelita tapi tidak menyiapkan cadangan minyaknya, mereka kemudian sama-sama tertidur sebelum mempelai laki-laki datang. Tetapi kita bisa melihat bagaimana respon tanggapan dari kedua kelompok itu ketika mereka sedang tertidur lalu mempelai laki-laki datang. Dua kelompok wanita tadi merespon dengan cara yang berbeda situasi keadaan yang menimpa mereka kala itu. Bagaimana ketika kelompok gadis yang bijaksana yang mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam persiapannya, karena tidak hanya menyiapkan pelita tapi juga menyiapkan cadangan minyak di dalam buli-bulinya. Mereka bisa mengatasi, mereka bisa melampaui situasi yang harus mereka hadapi kala itu, sekalipun itu situasi yang sangat mendadak, situasi yang tidak mereka duga, situasi yang tidak mereka nyana. Tetapi karena mereka bertanggung jawab di dalam persiapannya, maka mereka bisa melampaui hal itu. Nah, sebenarnya terkait dengan tema saling membangun dalam ketaatan, ini juga hendak menuntun kita supaya kita menjadi manusia-manusia yang bisa bertanggung jawab di dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun ketika kita berupaya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, kita pun juga tidak akan luput dari kemalangan. Sama seperti gadis yang bijaksana, sekalipun sudah mempersiapkan diri dengan baik, dengan menyiapkan pelitanya, dengan menyiapkan cadangan minyaknya, toh mereka akhirnya juga tertidur juga ketika lama menantikan mempelai itu datang. Jadi memang kita harus menyadari juga bahwa dalam kehidupan ini itu ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita duga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sudah berusaha untuk bertanggung jawab, untuk taat, untuk disiplin, tetapi kita tetap harus sadar bahwa memang ada banyak kemungkinan yang tetap bisa kita alami. Kalau saya sering menggambarkan perjalanan hidup ini ya seperti ketika saya mau mengendarai sepeda motor gitu. Bahwa kemudian di dalam mengendarai sepeda motor itu kan dituntut berbagai macam tanggung jawab. Dari mulai pengetahuan fungsi dari setiap alat yang ada di kendaraan bermotor itu. Bagaimana fungsi lampu, bagaimana fungsi lampu riting atau sen ketika kita mau berbelok harus menyesuaikan, bagaimana fungsi klakson, bagaimana fungsi rem. Itu kan seseorang dituntut untuk tahu, tidak sekadar bisa mengendarai saja gitu. Kecuali tentang fungsi dari kendaraan itu juga dituntut untuk bagaimana mengenakan pengaman helm. Lalu juga bagaimana dituntut untuk taat dengan membawa kelengkapan surat yaitu STNK dan SIM. Nah, ketika saya sudah berusaha untuk memenuhi semuanya itu, dari mengetahui fungsi dari alat yang ada, dari kemudian juga mengenakan kelengkapan, baik kelengkapan keamanan maupun surat-surat. Apakah saya tidak akan luput dari kecelakaan? Kecelakaan tetap ada kemungkinan bisa saya alami.
Tetapi ketika saya melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab, sembari juga ketika berkendaraan itu memperhatikan fungsi marka jalan itu apa, fungsi lampu traffic light itu seperti apa, dan saya berusaha untuk tertib, untuk kemudian taat. Toh ketika kemudian dengan semuanya itu saya tetap kemudian ada kemungkinan mengalami kecelakaan, dan itu bisa saya terjadi. Toh saya bisa kemudian mengukur diri saya sudah berusaha untuk sebaik-baiknya, ibaratnya saya sudah berusaha untuk ikhtiar, toh tetap kecelakaan, ya mau gimana lagi gitu. Tetapi ketika kecelakaan itu saya alami karena saya teledor, karena saya ugal-ugalan, karena saya tidak mengenakan helm, karena saya tidak tertib, karena saya tidak taat, lalu kemudian mengalami kecelakaan. Betapa kalau bagi diri saya itu akan menimbulkan penyesalan. Dan kemudian ketika ditanya, kenapa tadi kecelakaan? Ya tadi ada yang menyaksikan dia ugal-ugalan kok, naik motornya sembarangan, terabas-terabas saja, lalu kecelakaan. Bagaimana ketika orang mendengar kesaksian seperti itu, lalu melihat orang yang seperti kecelakaan, bagaimana biasa reaksinya? Oh yo wis berarti yo lumrah. Nek perlu yo dijarke bae. Memang dia. Kadang ada respon yang seperti itu. Nah, di sini kita diajak untuk belajar bagaimana untuk bertanggung jawab dalam hidup ini. Sembari kita kemudian mengukur bagaimana kita mengisi hidup-hidup kita, sekalipun memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, lalu dikaitkan dengan bagaimana tentang pengharapan kita akan kedatangan Tuhan, kita memang sudah diperingatkan bahwa tentang hari dan saatnya, itu memang bukan urusanmu, gitu, bukan urusan kita sebagai manusia. Tentang hari dan kapan kedatangan Tuhan itu biarlah menjadi suatu otoritas Tuhan sendiri, kapan dia datang. Maka digambarkan bahwa Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Nah, memang kita adalah orang-orang yang rentan. Harus kita sadari, harus kita akui. Kita adalah orang-orang yang ringkih, yang dalam suatu momentum memang kita tidak bisa terhindar dari kemalangan. Kita tidak bisa terhindar dari kesulitan. Sama seperti digambarkan seorang perempuan yang hamil, maka dia tidak akan terluput dari rasa sakit bersalin, karena itu dianggap sebagai satu konsekuensi. Kalau orang menceritakan, menggambarkan atau kemudian berkisah ketika memang seorang perempuan yang mau melahirkan itu mengalami sakit yang luar biasa, tetapi ketika kemudian bayinya lahir, rasa sakit itu seolah-olah kemudian lenyap karena tergantikan dengan kebahagiaan dan kesukacitaan. Toh memang tidak terluput dari rasa sakit tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkait dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita diingatkan bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Bahwa kita ini adalah anak-anak siang. Bukan anak-anak malam, bukan orang-orang dalam kegelapan. Dan seperti yang disaksikan oleh firman Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditetapkan untuk tidak mengalami kemalangan. Ini yang harus kita sadari, bahwa kita ini adalah anak-anak terang, anak-anak siang, bukan anak-anak malam, bukan anak-anak kegelapan, yang ini menggambarkan kontradiksi gitu. Artinya malam, kegelapan itu simbol di sana ada kejahatan, ada perilaku-perilaku yang menyimpang gitu. Nah, kalau orang-orang yang hidup dalam kegelapan ini, memang potensi lebih besar untuk kemudian ditimpa oleh kemalangan, oleh malapetaka. Harus kita sadari bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Kita tidak hidup dalam kegelapan. Karena memang kita sudah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus itulah, maka kita bukanlah orang-orang yang ditetapkan untuk
mengalami kemalangan, tetapi kita adalah orang-orang yang ditetapkan untuk mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini yang harus menjadi pegangan kita, keyakinan kita, bahwa kita ditetapkan hidup di dunia ini bukan untuk mengalami kemalangan. Sekalipun memang kemalangan, kesulitan tetap berpotensi menimpa kita. Tetapi ingat bahwa endingnya kita itu bukan kemalangan, bukan mengalami murka Allah, tetapi kita mengalami keselamatan dari Allah. Nah, maka kita dituntut untuk bertanggung jawab gitu loh. Bagaimana kita menjalani hidup ini supaya kita itu selaras dengan ending kita tadi. Kalau kita sudah ditetapkan menjadi anak terang, kalau kita sudah ditetapkan menjadi anak-anak yang tidak hidup dalam kegelapan, yang nanti endingnya akan menerima kasih karunia Allah, akan menerima keselamatan Allah. Tetapi dalam laku hidup kita menuju ke sana tidak selaras dengan ini, ya memang apa yang sudah ditetapkan ini bisa saja kemudian gugur. Bisa saja menjadi sesuatu hal yang kemudian sebaliknya kita justru mengalami kemalangan dan malapetaka. Nah, sebenarnya kita sejak dalam hidup di dunia ini dituntut untuk bagaimana kita bertanggung jawab. Gitu. Mari kita lakukan porsi kita. Gitu loh. Itu yang harusnya kita lakukan. Tentang porsi waktu kapan Tuhan datang, biarlah Tuhan yang memiliki otoritas itu. Kita memiliki kesadaran untuk bagaimana menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi porsi kita, supaya selaras dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan tadi, bahwa kita adalah anak-anak terang yang sudah ditetapkan untuk mengalami dan menerima keselamatan. Maka kita memang dituntut hidup berbeda dengan orang-orang yang lain. Contohnya kita ketika tidur pun harus dalam kewaspadaan. Tidur dalam kewaspadaan itu bagaimana ya gitu? Apakah kemudian tidur melek gitu, supaya kemudian ketika ada pencuri atau ada malapetaka datang kita segera tahu gitu. Kalau saya memiliki bayangan, artinya sebelum kita tidur itu kita sudah mempersiapkan berbagai macam kemungkinan. Atau sebenarnya ini bisa menjadi suatu edukasi yang umum sebenarnya. Contohnya, umpamanya ketika kita di rumah, itu ketika menyimpan barang-barang berharga dan surat-surat berharga itu kan kita sudah diminta untuk menempatkan di tempat yang khusus, gitu, dalam satu tas yang khusus, supaya kemudian ketika dalam waktu yang sekejap terjadi sesuatu di rumah kita itu bisa kemudian bisa menyelamatkan yang berharga itu untuk bisa kita bawa keluar. Beda dengan kemudian yang belum mempersiapkan segala satunya, ketika terjadi sesuatu, ya kita bisa keluar tetapi ada sesuatu yang tidak bisa terselamatkan. Itu kan berbeda. Jadi ternyata dari ketika kita mau tidur pun kita tetap diminta untuk berjaga-jaga dengan waspada supaya kita tidak teledor. Bahkan kemudian ada berbagai macam tuntutan yang dikenakan kepada kita supaya kita senantiasa seperti orang yang siap tempur gitu. Seperti orang atau tentara yang siap menghadapi musuh setiap saat itu. Dengan tetap siaga, dengan tetap berbaju sirahkan, dengan mengenakan pakaian perang, yaitu berbaju sirahkan iman dan kasih, lalu berketopongkan pengharapan, punya tameng, punya sesuatu yang bisa melindungi kita untuk berjaga-jaga ketika ada sesuatu yang kemudian dalam waktu yang sekejap menyerang kita alami. Tetapi ketika kita sudah dalam kondisi siap itu, ya kita bisa waspada, kita bisa segera mengatasi hal itu. Karena kalau ketika seseorang itu sudah siap dan menghadapi sesuatu, maka ibaratnya tidak akan terlalu panik. Beda dengan orang yang tidak ada kesiapan sama sekali, segala sesuatunya tidak dipersiapkan dengan baik, hari-harinya dijalani dengan
ya serampangan saja, masa depan tidak dipersiapkan, pengharapan tidak ditata, tidak direncanakan. Ketika tiba waktunya, ketika saatnya tiba, maka kemudian justru yang terjadi adalah kebingungan, limbung. Wah, kok gini ya? Wah, kok begitu ya? Wah, aku kemarin kurang mempersiapkan ini, tetapi ini terjadi sekarang. Wah, aku kurang siap dalam menghadapi dan sebagainya. Itu tanda orang yang kurang siap, yang kurang kemudian bertanggung jawab dalam mempersiapkan segala sesuatu dalam hidupnya. Nah, itu bisa kita terapkan dalam berbagai macam konteks kehidupan kita. Bisa di pekerjaan kita, bisa di rumah tangga kita. Bagaimana juga bisa untuk memanage pribadi kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan kemudian menata, menyiapkan segala sesuatunya sehingga kita siap untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Nah, kita diminta untuk siap sedia, berjaga-jaga entah ketika kita tidur, ketika kita apapun itulah, ya kita tetap kemudian ikhtiar gitulah. Kita tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tetapi memang ya ada berbagai macam kemungkinan yang bisa terjadi bahwa manusia itu adalah tempatnya kelemahan dan kekurangan, maka memang kemudian di penghujung dari bacaan kita itu dinasihatkan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Artinya kecuali diri pribadi, maka kemudian ada peranan komunal, komunitas yang kemudian saling mengingatkan, saling membangun supaya kita mulai untuk bertanggung jawab dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau dalam katekisasi dengan para pemuda remaja itu selalu dalam setiap bagian, setiap angkatan itu saya minta untuk bagaimana mereka merefleksikan bagaimana kamu 5 tahun ke depan, bagaimana kamu 10 tahun ke depan. Karena ada loh di antara mereka yang katekisasi yang usia mereka berarti kan antara 15-16 tahun atau kelas 2 SMA SMK, tetapi ada di antara mereka yang belum memikirkan di mana mereka akan kuliah, mereka mau ambil jurusan apa, minat mereka di mana, mereka belum tahu. Dan bagi saya, waktu 1 tahun 2 tahun untuk mempersiapkan diri tentang hal itu sudah sangat mepet. Untuk bagaimana merencanakan, merancang, menata masa depan. Bagaimana ketika seseorang tidak punya gambaran, tidak punya suatu angan-angan, wah 5 tahun lagi saya sudah jadi sarjana, 5 tahun lagi saya sudah bekerja, atau umur sekian saya target ini dan sebagainya. Bagaimana ketika seseorang tidak bertanggung jawab terhadap dirinya dengan tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dan ketika hal itu terjadi dan waktunya tiba, maka endingnya pastilah penyesalan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, undangan bagi kita dalam menjalani hidup ini adalah untuk hidup bertanggung jawab, baik terhadap diri kita ataupun juga terhadap keberadaan orang lain. Itulah panggilan hidup kita. Dan itulah cara kita merespon. Dan ketika kita beragama, menganut suatu agama, sebenarnya kita dituntun untuk bagaimana bertanggung jawab dalam hidup ini. Tetapi ada banyak yang salah kaprah, kemudian justru yang diagungkan adalah agamanya, tetapi lupa untuk membangun tanggung jawab dalam kehidupan. Maka dalam terang tema saling membangun dalam ketaatan, mari kita bertumbuh bersama dan mewujudkan diri menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita memperbarui keyakinan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam ibadah ini kami datang kepadamu dengan membawa doa-doa pengharapan kami. Kami mengingat keberadaan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan yang menjaga dan memulihkan mereka, supaya mereka tetap hidup dalam pengharapan sembari mereka menantikan pertolongan dari Tuhan. Segala pergumulan tentang sakit penyakit biarlah mereka hadapi dan mereka serahkan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ataupun keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang sangat berat dalam menjalani kehidupan di dunia ini, terkait dengan berbagai macam situasi kehidupan yang mereka alami, yang bertubi-tubi diperhadapkan pada pergumulan dan masalah yang membuat mereka hilang harapan dan putus asa. Tuhan, kiranya Engkau tetap membangkitkan pengharapan dalam diri mereka, supaya dengan kesetiaan mereka tetap bertahan dalam pengharapan bersama dengan Tuhan, dengan keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan maka segala pergumulan itu akan menemukan jalan keluar, bahwa Tuhan akan memegang mereka dengan tangan kanannya yang akan membawa kemenangan. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan. Engkau persatukan kami sebagai tubuh Kristus dengan berbagai macam fungsi dan peranan, tetapi tetap satu hati di dalam kami menjalankan misi visi kerajaan Allah. Kiranya Engkau yang memampukan kami tetap menghasilkan buah melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan untuk menghadirkan damai sejahtera dan juga untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan YSAK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Tuhan berkati di dalam pelayanan melalui dunia pendidikan. Tuhan berkati dalam upaya untuk terus membangun diri supaya semakin baik dalam mewujudkan tata kelola dan mewujudkan kualitas, supaya semakin bisa memberkati banyak orang, dan terutama di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini mampukanlah para guru untuk tetap mengupayakan yang terbaik dengan kreativitas untuk melaksanakan proses belajar mengajar, supaya anak-anak tetap mendapatkan ilmu pengetahuan untuk tumbuh kembang dan juga untuk bekal masa depan mereka. Bapa kami yang di surga, kami terus berdoa dalam pengharapan bagi dunia ini. Kiranya Engkau pulihkannya Tuhan dari sesuatu yang bersama-sama kami hadapi. Pandemi COVID-19 begitu berdampak untuk semua pihak, semua sektor, semua kalangan. Semakin banyak masyarakat di dunia ini yang mengalami kesulitan, yang mengalami beban hidup, yang mengalami kesukaran. Mereka terus berjuang untuk bagaimana
bertahan dalam kehidupan ini untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup. Tuhan berkati dalam situasi yang penuh kesulitan ini supaya kami tetap terus berharap kepada Tuhan. Seluruh lapisan masyarakat di dunia ini termasuk di bangsa dan negara dan di kota kami, Tuhan berkati dalam perjuangan bersama untuk bertahan hidup, dan biarlah kami tetap membangun semangat bersama untuk bagaimana mengupayakan yang terbaik bagi kebersamaan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk upaya para medis, para tenaga kesehatan yang tidak henti-hentinya berjuang untuk bagaimana untuk merawat dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang khususnya terpapar oleh virus COVID-19. Karena itu berkatilah ya Tuhan perjuangan para tenaga kesehatan. Biarlah mereka tetap selalu termotivasi untuk mengupayakan yang terbaik dalam setiap jerih juang mereka, melayani melalui profesi yang mereka tekuni, supaya mereka dengan rasa kemanusiaan menolong dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa untuk para pasien yang terpapar COVID-19. Tuhan kiranya memberkati dan menyembuhkan, memulihkan mereka, supaya mereka sembuh dan mereka dapat kembali ke tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan berkati dan Tuhan sembuhkan baik mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah ataupun juga yang isolasi di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati mereka supaya mereka segera sembuh. Kami juga berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami supaya kemudian mampu untuk mengambil keputusan. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, yang kemudian mampu untuk berangsur-angsur mengatasi situasi kesulitan ini, sehingga kemudian akan segera dilaksanakan vaksinasi supaya kemudian itu mampu menjadi solusi pergumulan kami bersama. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami hanya dalam tangan kasih setiamu. Kami juga berdoa untuk keberadaan kami sebagai masyarakat, biarlah kami juga ikut berperan serta dan ikut bertanggung jawab untuk bagaimana kami berperilaku hidup sehat, untuk bagaimana kami tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Kami berharap semua itu mampu untuk mengendalikan dan mengurangi paparan virus yang saat ini sedang dan masih terjadi sampai saat ini. Bapa kami yang di surga, dalam kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini ataupun dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka seiring usia mereka bertambah. Berkati mereka dengan berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kecukupan dan berkat kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dan ketika saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, inilah doa syafaat dan doa pribadi kami. Sungguh kami penuh pengharapan dan kami bersyukur atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang kami alami, termasuk di saat-saat kami berdoa. Segala doa dan permohonan ini kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi
hati kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang selalu dikasihi Tuhan, di hari Minggu yang Tuhan kuduskan ini kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur dalam persembahan. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya yang terambil dari surat Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat kami undang untuk berdiri dan marilah kita serahkan persembahan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala limpahan berkat-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Hari demi hari kami lalui dengan penuh sukacita dan penuh dengan berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatunya itu. Dan pada kesempatan ini, kami serahkan ya Tuhan ungkapan syukur kami dalam bentuk persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, demikian juga persembahan khusus kepadamu atas segala berkat yang istimewa di dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah persembahan ini, berkatilah dan jauhkanlah dari segala dosa dan kesalahan yang terselip di dalamnya. Kiranya dengan persembahan ini ya Tuhan, dapat kami ungkapkan rasa syukur kami dan kami tujukan pada kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatunya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus ya Tuhan, kami berserah dan bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.